Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi kita di Media Belajar bersama saya Aryansah SPD. Ya, pada video kali ini kita akan belajar tentang sejarah, ya, belajar sejarah. Oke, materinya pada video kali ini yaitu tentang pengertian sejarah, ya. Ya, mungkin kita tidak asing dengan kata atau istilah sejarah, sering mendengar, ya, sering mengucapkan bahkan kata-kata atau istilah sejarah. Namun, kita tentunya perlu paham, perlu tahu apa itu sejarah, ya. Nah, untuk kalian pelajar, siswa-siswi tingkat SMA sederajat, ya, ini juga adalah salah satu materi pelajaran sejarah peminatan kelas 10 ya. Silahkan kita sama-sama simak, kita pahami sedikit penjelasan tentang pengertian sejarah. Baik ya, apakah yang dimaksud dengan sejarah? Ya mungkin banyak kita yang masih bertanya-tanya, sejarah itu apa sih sebenarnya? Ya. Kalau mengenai definisi sejarah itu bisa kita artikan, bisa kita pahami, ya. Yang pertama berdasarkan asal katanya, ya. Kemudian nanti ada pengertian sejarah menurut para ahli, para sejarawan dan lain-lain, ya. Nah, di sini yang pertama kita lihat pengertian sejarah berdasarkan asal katanya. Ya. Yang sering dibahas itu yang pertama ada dari bahasa Arab yaitu sajarotun. Yang kedua dari bahasa Inggris yaitu history. Yang ketiga dari bahasa Jerman yaitu Geschichte. Kemudian yang keempat dari bahasa Belanda yaitu Geschiedenis. Kemudian yang kelima ada dari bahasa Yunani atau Historia. Ya, jadi ini ada beberapa asal kata sejarah ya. Dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda dan bahasa Yunani. Nah, kita lihat yang pertama ya, bahasa Arab atau sejarah berasal dari bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya sejarah? Ya, bahasa Arabnya sejarah itu syajarotun ya, syajarotun yang berarti pohon. Nah, jadi bahasa Arabnya sejarah itu adalah syajarotun yang artinya pohon. Nah, mungkin kita bertanya-tanya kenapa atau mengapa kok pohon, syajaratun itu kok pohon, dan kemudian di Indonesia kita kenal dengan kata sejarah. Apa hubungannya sejarah dengan pohon? Ya, sejarah diibaratkan sebuah pohon. Kenapa? Ya, karena sejarah itu akan terus berkembang layaknya pohon, ya, dari akar sampai pada ranting yang terkecil. Kemudian kata syajaratun atau pohon itu sendiri berkembang artinya menjadi akar, keturunan, asal-usul, riwayat dan silsilah. Ya. Ya, kalau kita lihat mungkin gambaran tentang silsilah, ya di situ dapat kita perhatikan ya silsilah keluarga umpamanya atau silsilah para raja dalam sebuah kerajaan itu kemudian menyerupai tumbuhnya sebuah pohon. Dari yang terkecil, dari yang terbawah sampai yang paling akhir. Ya, mungkin dari kakek buyutnya sampai ke cucu cicitnya. Dari satu, dari dua menjadi banyak. Ya. Nah, itu maka sejarah itu ya diibaratkan sebagai pohon. Ya, sekali lagi, sejarah akan terus berkembang ya, layaknya pohon. Kemudian selanjutnya sejarah berasal dari bahasa Inggris yaitu history yang artinya masa lampau umat manusia. Ya, tentunya kalau kita bicara sejarah, kita akan mempelajari tentang masa lampau yang berhubungan dengan manusia. Maka dalam bahasa Inggris, history artinya masa lampau umat manusia. Kemudian dalam bahasa Jerman, ya, sejarah itu
berasal dari kata Geschichte, ya, Geschichte yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Ya, yang namanya sejarah itu pasti sudah terjadi, ya, telah terjadi atau pernah terjadi, ya, di masa lalu atau di masa lampau. Kemudian selanjutnya dari bahasa Belanda yaitu Geschiedenis. Ya, Geschiedenis artinya terjadi atau sudah terjadi. Ya, itu dari bahasa Belanda. Kemudian dari bahasa Yunani sendiri, ya, sejarah itu berasal dari kata historia yang artinya ilmu atau orang pandai. Ya, jadi sejarah itu sebagai ilmu, ya, ilmu yang kita pelajari. Mempelajari apa? Mempelajari tentang kehidupan manusia, ya, di masa lampau atau di masa lalu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas sedikit tentang pengertian sejarah menurut para ahli. Ya, menurut para ahli. Yang pertama ada yang namanya Herodotus. Ya, Herodotus. Kemudian si Herodotus ini mendapat julukan The Father of History atau Bapak Ilmu Sejarah. Ya, menurut beliau, menurut Herodotus, ya, ia berpendapat bahwa sejarah itu tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti. Sekali lagi, bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Jadi, yang namanya sejarah itu tidak selalu bergerak ke arah depan, namun ya bergerak seperti garis lingkaran, ya, yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Selanjutnya yang kedua menurut Ibnu Khaldun, ya, dalam bukunya berjudul Muqaddimah, ia mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu sendiri. Itu menurut Ibnu Khaldun, ya. Kemudian satu lagi menurut Muhammad Yamin, ya, beliau mengatakan sejarah itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Jadi suatu ilmu, ya, Muhammad Yamin mengatakan sejarah itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang memang disusun atas hasil penyelidikan, penelitian terhadap peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan, ya, dengan kenyataan, ada buktinya. Itu menurut Muhammad Yamin, ya. Nah, dari beberapa pengertian menurut asal katanya, menurut para ahli, beberapa pendapat, ya, mungkin sejarah itu sendiri dapat kita simpulkan adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia yang disusun dan ditulis berdasarkan peninggalan-peninggalan atau sumber-sumber sejarah, baik sumber benda, sumber lisan maupun sumber tertulis. Jadi sejarah itu adalah peristiwa, ya, tapi peristiwa itu harus benar-benar terjadi di masa lampau dan ada hubungannya dengan manusia, ya. Kemudian sejarah itu ditulis, ya, berdasarkan peninggalan-peninggalan, ya, yang ada. Oke. Nah, itu kesimpulan dari pengertian sejarah. Sampai di sini pembahasan kita tentang pengertian sejarah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.